Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur Waalaikumsalam kita berikan pada warahmatullahi Allah Ta'ala. wabarakatuh. Hari ini kita kembali kuliah di bulan Syawal ya, bulan Ramadan telah berlalu. Saya mengucapkan mohon maaf dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih, ya, zakat, ya, dan lain-lainnya. Semoga bisa kembali menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir, ya, bersih, hapus dosa-dosa, kembali lagi seperti kertas yang putih tanpa noda. Ya, kuliah kita hari ini tentang geometrik jalan. Dan ada absen sudah, kita masuk ke kuliah geometrik jalan. Jadi geometrik jalan itu tampilannya seperti ini. Tampilannya ada forum, ya, ada tugas kelas, orang nilai. Nah, di sini kalau forum kita akan terlihat ini file yang saya update terbaru. Saya barusan buat absensi kemarin, ini tertulis kemarin, 9 Juni. Nah, ini file yang dibuat muncul sini. Untuk melihat isinya, kita bisa klik tugas kelas. Ya, tugas kelas ini ada karakter Haji ini ya. Teman kirim dari Haji. Kebetulan kemarin 2025 naik Haji. Jadi saya masukkan di sini untuk dibaca-baca supaya kita bisa memiliki karakter yang baik. Karena pendidikan itu tujuannya membentuk karakter ya, membentuk akhlak. Diharapkan ya mahasiswa bisa terbentuk menjadi teknokrat, ahli teknik, juga sekaligus memiliki akhlak yang baik. Jadi kuliah saya ini berbasis kompetensi dan juga karakter. Dua ya. Di sini ada absen. Kalau diklik ini absen, ini foldernya saya klik, hilang absennya. Saya klik muncul absennya, klik absen perkuliahan muncul. Nah, absen pertama, absen perkuliahan kedua. Nah ini perkuliahan kedua ya. Dan pertama sebelum Lebaran, puasa. Nah, di sini ada evaluasi pembelajaran. Anda bisa mengisinya untuk evaluasi kinerja. Apa yang kurang nanti kuliah bisa diperbaiki. Bisa juga masukan-masukan. Di situ bisa diketik apa yang perlu ditingkatkan. Nah, ada materi dan tugas. Nah, ini kuliah kita. Sudah ada materinya di classroom. Materi 1 dan tugasnya sampai terakhir ini. 9. Klik lagi, akan muncul sampai 14 ya. 14 perkuliahan, 2 ujiannya, UTS dan UAS. Nah, ini ada book, baca-baca. Buku ada di sini tentang geometri jalan. Ada juga contoh tugas akhir. Ada tugas besar. Nah, kita ini mata kuliah ini ada tugas besar. Nah, ada ujian. Nah, ini untuk 2 pertemuan kalian kuliah 14 ada ujian. Nah, ini UTS dan juga UAS. Ada di folder ujian. Ada video pembelajaran ya. Di sini. Pembelajaran bisa diklik. Ya, ini kita tergantung juga kuota internet ya. Kalau bagus jaringan bisa diklik. Dia agak lambat karena mungkin jaringan. Udah muncul di sini tentang geometri jalan. Dengarkan teori tentang perencanaan geometrik ada di sini ya. Soal awalnya kuliah online prinsipil. Ada beberapa teori di sini. Ada menggunakan aplikasi Civil 3D. Aplikasi yang bisa digunakan. Geometri jalan, ada perencanaan trase jalan. Apa itu trase jalan? Anda bisa nonton di sini. Klasifikasi medan,
Bu yang ini Metode interpolasi, pernah hitung interpolasi, tahu rumusnya? Ini salah satu penjelasannya. itu rumah tadi Rumusan operasi jalan. Hitung di rumah. elevasi, kontur, data kontur, tinggi tanah. Nah, ada teritorinya di sini. Nih, bukan. Hitungan tikungan, ini ada. Hitungan tikungan, pembuatan tikungan. Nah, ini tikungan itu alignment horizontal. Ya. Dan Tikungan. biasa kalau Ada di sini circle, dan di sini terus. ada spiral, spiral, ada full circle. Nah, Iya, ada rumah. ada lagi yang masuk kuliah. Ini laser. Perencanaan jalan Civil 3D ya ini. Ini aplikasi menggunakan aplikasi Lihat sih. Civil 3D. Ini ada banyak videonya. Kalau Anda bisa install di laptop, Anda bisa belajar. Ada tutorialnya. Jadi, banyak di sini teritori geometrik jalan di video. Hanya absen sebelumnya. Oh ini Mama, lewat ya. Saya klik, tertutup. Klik. saya setuju. Saya buat ini dari tahun 2021 ini. 2021 mengajar, saya buat ini, classroom sampai sekarang ini. Materinya belum diupdate barangkali. Kalau ada sudah ada buku saya nanti. Kalau ada kesempatan saya update materinya. Ini materi dari 2021. Materi satu di sini bisa diklik. Habis ini dia Ada tugasnya ya. Ada mau materi dan tugasnya. dia mau saya gendong. Ada dan ada materi karakter ya. Karakter terbaik itu Nabi Adam. Jadi kuliah saya ini berbasis kompetensi dan karakter. Kompetensi ini materi-materi geometri jalan. Tentang karakter itu materi dari kisah para nabi. Bagaimana karakter mereka kita bisa contoh, kita copy paste diamalkan. Nah, ini kuliah pertama, kuliah kedua. Jadi untuk itu kita mulai dulu. Saya belum buka tadi, lupa. Ya, bismillah. Saya buka. Sudah tadi dibuka. Saya lanjut langsung. Saya buka salam, salawat sudah. Ini kuliah pertama sudah ya. Ya ini mama Ini Anda bisa membaca tentang karakter. kasih dong sekali ini. Pada bukunya Pancasila. Karakter Pancasila. Jadi semua sudah ada standar karakter ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sudah ada semua. Dan menilai kualitas agama kalian, agama masing-masing sudah ada di buku ini. Ini kontrak kuliahnya, Anda bisa nonton, ada videonya. Jangan tahu, Ada juga filenya ini. Saya cepat sekali. Tentang adab-adab, ini ada materinya. Ya, menuntut ilmu. Ya. Biasanya orang itu menuntut ilmu dengan adab-adab dulu. Pelajari adab. Bahkan ada ulama 20 tahun belajar adab, baru belajar ilmu. Beberapa tahun. Jika ilmunya itu berkah. Jadi, ilmu tanpa adab itu akan tidak berkah. Ilmunya akan digunakan untuk kejahatan. Banyak orang pintar, cerdas, tapi korupsi kan. Jadi penjahat. Jadi, untuk bisa mengendalikan ilmunya, nah, itu diperlukan ilmu adab. Nah, sekarang perkuliahan kedua. Ya. Sekali. Ini ada tugas yang bisa dikerjakan. Jika diklik akan muncul ya, soalnya. Ini ada bisa diisi apa namanya profil mahasiswa, nama dan seterusnya. NPM kelas kemudian soal. Ada berapa soal? 7 soal ya. Yang pertama, tahapan perencanaan geometrik jalan. Nah, apa saja tahapannya? Oh, ada tahapan perencanaan geometrik jalan. Saya bisa cepat nih. Nah, ini diharapkan kuliah ini mahasiswa bisa mengetahui tahapan perencanaan geometrik jalan. Iya. Kemudian pentingnya geometrik jalan dalam rekayasa sipil. Ya. Ketiga, dampak desain geometrik jalan bagi lingkungan. Kemudian dampak desain geometrik jalan bagi pengembangan ekonomi. Kemudian perkembangan awal sejarah dan perkembangan desain jalan. Ya. Kemudian standarisasi dalam perkembangan desain jalan. Dan terakhir ini 6 soal pendidikan. Yes. Ya.
kompetensi kita, kompetensinya. Kemudian satu soal ini karakter. Jadi apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam? Ya, ini bisa dijawab langsung di sini. Ya. Jadi Anda bisa ambil materinya misalnya dalam classroom. Ini ada materi PDF, ini file salah YouTube, ya. Ini file Word, ini YouTube, ini rekaman sebelumnya. Kita buka perencanaan geometrik, ada materinya. Jadi jawabannya bisa berbasis classroom dan AI, ya. AI, bahasa Indonesia AI. Anda bisa menjawabnya berbasis classroom atau AI. Atau berbasis classroom dan AI. Nah, ini dijelaskan ya, teritorinya. Jalan raya, itu jalan raya. Anda bisa baca di sini teritorinya. Ini perbesar. Tidak ada, tinggal Anda bisa baca. Jadi materinya bisa dibaca kapan saja, di kampung kah, di kampus kah, di kota. Kalau ada jaringan bisa dia baca. Kapan saja, pagi bangun tidur langsung buka bisa baca. Mau tidur, baca-baca dulu sebelum tidur bisa. Dan sore, pagi, malam bisa baca. Ya, ada di sini teritorinya. Perencanaan geometrik jalan itu apa? Nah, ini penjelasannya. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak berteori karena teorinya sudah ada di sini. Apa saja elemen dalam perencanaan geometrik jalan? Nah, ini horizontal, vertikal, penampang melintang. Apa tujuan dan fungsinya? Nah, ini sudah ada. Ini satu makalah tentang geometrik jalan. Pembukaannya ini teorinya, standar perencanaannya, ya, standar-standarnya ini, ketentuan dasarnya tentang lalu lintas, ya, kelas jalan, keadaan topografi, nah ini standarnya. Berapa derajat kalau jalan datar, jalan perbukitan dan pegunungan. Ini sudah ada standar untuk perencanaannya, geometrik jalan. Jadi kuliah ini ada tugas besarnya. Tugas besarnya itu merencanakan geometrik jalan. Jadi di situ actionnya menghitung geometrik jalan. Teori dan perhitungan. Kemudian dijilid. Ada soalnya, nah, diambil kemudian dikerjakan. Ini standar-standar geometrik jalan. Ya, bisa dibaca untuk membuat perhitungan geometrik jalan. Jadi pedomannya di sini. Ada kalkulasi medannya, ya, LHR, kecepatan rencana, ada klasifikasi jalan. Nah, dari berbagai sudut pandang klasifikasi jalan, ada dari sudut pandang klasifikasi jalan primer, ya, sekunder, penghubung, ada juga dari jenis klasifikasi jalan lainnya juga. Ini alinyemen horizontal, pembahasannya ada vertikal dan horizontal, ya. Silakan dibaca, Anda akan bisa pahami apa itu horizontal, apa itu alinyemen vertikal. Kalau dibaca masih bingung juga, ada AI, Anda tanya saja. Ada Meta AI di WhatsApp, ada ChatGPT, ada Gemini, ya. Ada Agnes banyak, ya. Teori-teorinya. Ini alinyemen vertikal, ya, alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Ini standarnya untuk perencanaan landanya, ya, persen. Ada lagi masih masuk. Dan geometrik jalan. Nah, ini bab 3-nya. Bagaimana merencanakan geometrik jalan. Nah, ini. Ya, jadi bisa dilihat soal. Teruskan tahapan perencanaan geometrik jalan. Nah, mana tahapan geometrik jalan itu? Anda bisa baca. Dan geometrik jalan. Tentukan koordinator, titik, dan jarak. Nah, ini kan. Untuk alinyemen horizontal ada vertikal dan horizontal.
Ya. Ini elemen horizontal. Ini satu. Ya. Ini teorinya, perhitungannya. Dua, menghitung klasifikasi medan jalan. Nah, sudah ya. Masa tidak bisa. Tinggal di copy paste. Tikungan. Coba bisa dong. Hitungan tikungan. Nah, Itu dong. Dua, cuma bisa dua. ini perhitungannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya supaya bisa paham, ya diharapkan segera kerjakan tugas besar. Jadi minta soalnya sama saya, kemudian dikerjakan. Jadi Anda sudah ada contohnya, ini Anda kerjakan geometrik jalannya. Ini. Begitu Anda bisa paham, oh begini caranya mengerjakan. Ini rumusnya, hitung pakai kalkulator. Nah, Anda bisa pakai manual caranya, atau buat di Excel. Nah, saya masih kuliah lalu di Untika, buat di Excel. Kadang teman-teman itu buat aplikasi di Excel. Teman-teman kerjakan. Ketika jadi hasilnya, nah kita bisa pakai dalam perencanaan di lapangan. Tinggal ganti data, nah muncul hasilnya. Jadi enak kalau sudah ada di aplikasi Excel. Nah, Kipas ya. Si belakang ini saya. perhitungannya. Ada kipas yang lainnya saya. Hitungan masih. Jarang punya ada juga. Hitungan. Jarang punya ada kipas juga. Ya, ada perhitungan lengkung peralihan. LS. 10K baru saya bisa gali. Sudah 13. Si tikungan. Tikungan, perkasan tikungan. Yang kedua ini. Tikungan itu ada beberapa tipe. Salah satunya SCS. Ya. Spiral, spiral. Ada full circle, FC. Ini SCS. Satunya Tikungan keduanya SCS. Tikungan satunya tidak. Nah, ini ada spiral SS. Ya. Ada SS ini. Nah, ini tikungannya SS. Nah, ini anak pelajarnya. Dalam perhitungan tugas besar Anda bisa mengetahui caranya ini. ada tiga. Api dan itu Jadi, aktif mengerjakan tugas ini akan menjadikan Anda jadi ahli. Ingat ya. Pintar. Satu kali Anda kerjakan tugas besar, itu sudah bertambah 20%. Anda kerjakan lagi berikutnya 2 kali, 3 kali. Anda bertambah 50%. Ya. Kalau Anda ajarkan, nah itu 100%. Ya, Jadi ilmunya itu bertambah. Untuk bisa memahami jadi ahli harus diulang-ulang. Kerjakan tugas geometri jalan, 1 kali, itu 20% itu belum ahli. Kerjakan terus-menerus, Anda ulang-ulang. Anda akan jadi ahli situ. Anda ajarkan, Anda. Nah, ini terbatas. Sudah ada peringatan. pingin. Cuma 30 menit. Jadi, sudah lama. Tapi warna merah itu yang Itu perhitungannya. Ini ada lagi materi pengantar geometri jalan. Oh, ini buku saya. mati sah. Nah, bisa baca di sini. Di Geometri jalannya. istirahat dulu. Nah, Bisa kalau ini laser saya bisa. jadi jawabannya Anda bisa baca di teori. Loncat BT bisa. Kemudian Anda juga bisa pakai AI. Saya bisa sampai 2. Jadi ada tidak. Tidak bisa. Coba saya Kalau WhatsApp, tidak jangan be. Tunggu kumpul ini. oh, di sini kalau WhatsApp internet tidak ada meta AI-nya. Nah, kita coba pakai ChatGPT. Ya. Oh, anak-anak. Nah, copy soalnya misalnya yang pertama ini. Atau ini pentingnya geometri jalan. Ini bisa. Ini Tanya. satu juga. Ya. Kita coba buka ChatGPT. Mama. Saya tanya sama ChatGPT. Oh, enter. Oke. Enter. Oh, kan enter ya. Sama reset. Nanti saya jadi ini. Bisa jadi kecil. Ini, klik yang tanda panah ini. Kecil kayak semut. Maka dia akan Bisa jawab. jadi
luar biasa. Cepat. Saya kuliah cari jawaban susah. Cari di buku. Sekarang cari jawabannya ada internet. Nah, ya, ini soalnya dia jawab. Tahapan perencanaan geometrik jalan ini yang digunakan. Rekayasa transportasi dan perencanaan jalan. Langsung muncul. Tahapan persiapan, bla bla bla. Pengumpulan data, ini bla bla bla. Analisis lalu lintas. Itu ada siapa teman? Penetapan kriteria desain. Oh ya. Penetapan alignment horizontal. Buat aku bang. Alignment vertikal. Perencanaan penampang melintang. Koordinasi alignment. Perencanaan persimpangan. Evaluasi keselamatan jalan. Baru digambar rencana tekniknya. Baru dihitung kuantitas, volume, dan biaya RAB. Setelah itu direview. Nah, direview lagi visualisasi desainnya. Malah dia tambah lagi, mau buat diagram alir, dia bisa buatkan diagram alir flowchart untuk perencanaan geometrik jalan. Tabel tahapan, output dokumen, sesuaikan dengan pedoman Direktorat Jenderal Bina Marga. Nah, biasa ya. Jadi ini jadi jawabannya sudah bisa didapatkan ya. Sudah. Jawabannya. Ini lambat kalau pakai ini. Dan tadi itu cepat. Saya jadi aneh ini lambat sekali. Kita coba tanya lagi dia. Versi diagram. Sudah. Versi diagram. Silakan. Buatkan versi diagram alir. Cepat lagi. Sekarang nggak begitu. Jadi ini versi free, gratis ChatGPT. Kalau versi berbayar, cepat ya, langsung jadi. Macam kilat. Nah, ini kita versi free, sehingga dia prosesnya lebih membutuhkan waktu. Ya, proses. Jadi bentuk diagram berarti dalam bentuk gambar. Jadi dia gambar ini. Dia sudah 10 lagi. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Ya, gambar. Langsung lama. Yang pasti lihat ini muncul. Tahapan persiapan, nah ini. Terdiri primer, sekunder, analisis lalu lintas, depan kerja desain, baru perencanaan alignment, horizontal, lanjut perencanaan penampang melintang, koordinasi alignment, perencanaan persimpangan. Canggih ya. Ini tahapan perencanaan bisa dalam bentuk grafik. Luar biasa. Tadi. Ya. Jadi itu ya. Materinya seperti itu. Nah, waktu tinggal beberapa menit lagi nih. Sudah habis. Jadi saya sudah sampaikan cara belajar. Dalam menjawab soal bisa menggunakan Classroom, bisa menggunakan AI. Untuk yang materi terakhir ini Nabi Adam alaihissalam, kita bisa pakai AI juga, copy paste. Iya, ini hampirin. Dikit lagi. Melon. Enter. Terasa klik anak panah ke atas, dia akan jawab. Bisa juga menggunakan sambil kita tunggu dia menjawab, kita juga bisa menggunakan ini. Ya, versi Classroom ya. Buka. Maka akan muncul file tentang kisah Nabi Adam. Anda bisa baca ini. Ini orang pertama di dunia ini. Tingginya 80 hasta. 80 hasta ini sama dengan pohon kelapa. Dan diciptakan Hawa dari rusuk. Ya, tulang rusuk Nabi Adam. Apa jawabannya kalau di sini? Kalau kisahnya bisa dibaca.
Untuk 131 ini. jawabannya ada di slide akhir itu. Jadi saya 1. Ah, singkat karena waktu ya. tinggal itu. Nah, ini Itu mau apa sampai yang bisa 80. kita ambil. Mahasiswa harus rajin belajar, dosen juga harus rajin belajar supaya bagus mengajarnya. Senang menerima nasihat, ya, suka menerima nasihat. Supaya meningkat kita punya kualitas, maka kita harus sering mendengar. Nah, maka ketika banyak ilmu, kita akan jadi orang yang baik. Tidak boleh mengejek teman, tidak boleh sombong, merendahkan orang, menolak kebenaran. Dan harus selalu rendah hati menerima nasihat, tidak sombong. Selalu istighfar, minta ampun ya, kalau salah minta maaf. Nah, kalau sudah bersalah, sudah minta maaf, ya janji tidak boleh ulang lagi, tidak mengulangi kesalahan. Nah, sini dijelaskan juga tentang iblis, itu musuh manusia. Iblis suka berbuat jelek. Setan itu berbuat jelek. Jadi manusia itu ya berbeda dengan setan, iblis, berbeda dengan malaikat. Kalau setan, iblis berbuat jelek terus, salah terus. Kalau malaikat berbuat baik terus. Kalau manusia, nah itu orang yang berbuat salah. Selalu salah. Khata manusia. Salah, insan lupa, pelupa manusia jadi sering berbuat salah. Tapi dia manusia itu, manusia yang terbaik adalah manusia yang berbuat salah dan ketika dia sadar dia salah, dia segera memohon maaf, dia selalu segera memperbaiki diri. Ya, itu bedanya manusia. Manusia itu manusia yang salah, tapi kalau dia salah terus itu sudah setan. Bisa jadi setan manusia itu ya bisa jadi manusia terbaik yaitu dengan memperbaiki kesalahan. Kalau dia tahu salah, dia perbaiki. Segera dia perbaiki. Jadi tidak ada manusia berbuat betul terus. Karena itu betul ya malaikat namanya. Berbuat salah terus setan. Jadi kalau ada teman yang buat salah terus, suka usil sebagainya, suka minuman keras, suka main perempuan, nah itu setan itu. Jadi manusia itu adalah orang yang berbuat salah, ya bisa salah, lupa, kemudian setelah dia sadar, ini salah, langsung diperbaiki. Nah itu manusia. Nah ini materinya kita pada kesempatan ini, ya. Itu ya. Ada tugas classroom ini, ya, silakan dikerjakan, silakan periksa. Kemudian ada tugas review artikel ya, dan juga tugas besar. Tugas review artikel, nah itu Anda bisa buka, nanti saya kirim filenya untuk reviewnya, Excel. Nah, buka Google Scholar, Google Scholar, klik Google Scholar.